Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di pertemuan Zoom atau pertemuan Meet kali ini guna melaksanakan presentasi kelompok untuk memenuhi tugas mata kuliah kerja mesin. Salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama itu materi dari kelompok 1, yaitu mesin bubut dan mesin price. Ini ada 2 PPT-nya. Saya tampilkan di layar dulu ya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, di mesin bubut ini dan mesin price, ke materi pertama yaitu Saudara Munawir. Silakan Saudara Munawir untuk mengambil alih materi pada mesin bubut. Kepada saudara dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan apa itu mesin bubut dan mesin price. Saat ini kita akan 15 feeding shaft, 15 roda pemutar atau penggerak eretan memanjang, yang 16 ada rem mesin, 17 ada main switch, 18 coolant motor switch, 19 tabel mesin, 20 pengatur arah feeding shaft, dan 21 handle lead screw. Selanjutnya ada bagian-bagian mesin bubut. Yang pertama ada kepala tetap atau headstock. Kepala lepas atau kepala tetap atau headstock terdapat spindle utama mesin yang berfungsi sebagai dudukan beberapa perlengkapan mesin bubut, diantaranya ada cekam atau sak, kolek, senter tetap atau plat pembawa rata faceplate, dan plat pembawa rekor atau driving plate. Yang kedua ada kepala lepas atau tailstock. Kepala lepas digunakan sebagai dudukan senter putar atau rotary center, senter tetap, cekam bor, sak drill, dan mata bor. Ada alas atau meja mesin, bed mesin. Alas atau meja mesin bubut digunakan sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam, steady rest, dan
merupakan tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan. Yang keempat ada eretan atau carriage. Eretan atau carriage eretan memanjang atau eretan alas atau longitudinal carriage. Yang kedua ada eretan melintang cross carriage atau cross slide. Tidak ada eretan atas atau eretan. Yang kelima ada poros transporter dan poros pembawa. Poros transporter adalah sebuah poros berulir berbentuk segi empat atau trapesium dengan jenis ulir Whitworth, inci atau metrik, berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Poros transporter untuk mesin bubut standar pada umumnya kisar ulir transporternya antara dari 8 tambah 8 mm. Poros pembawa adalah poros yang selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dalam proses pemakaman secara otomatis. Yang keenam ada tuas atau handle. Tuas atau handle pada setiap mesin bubut dengan merek atau pabrikan yang berbeda pada umumnya memiliki posisi atau letak dan cara penggunaannya. Maka dari itu di dalam mengatur tuas atau handle pada setiap melakukan proses harus berpedoman pada tabel-tabel petunjuk pengaturan yang terdapat pada mesin bubut tersebut. Baik, selanjutnya ada nomor 7 ada penjepit atau pemegang pahat. Pemegang pahat ada standar adalah di dalam mengatur ketinggian pahat bubut harus dengan memberi ganjal sampai dengan ketinggiannya tercapai, dan pengencangan pahat bubut dilakukan dengan cara yang standar, yaitu dengan mengencangkan baut-baut yang terdapat pada pemegang pahat. Baik, itu saja yang sempat saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Rizaldi yang telah memberi kesempatan kepada saya. Jadi saya akan melanjutkan paparan materi dari Saudara Nawir. Itu bagian-bagian dari mesin bubut. 8. Alat pencekam atau pengikat benda kerja. 1. Cekam. Dalam bahasa Inggrisnya choke. Cekam adalah salah satu alat perlengkapan mesin bubut yang fungsinya untuk menjepit pengikat benda kerja. Pada proses pembubutan, jenis alat ini apabila dilihat dari gerakan rahangnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu cekam sepusat atau bisa disebut self-centering shaft dan cekam tidak sepusat atau bisa disebut dalam independent shaft. 2. Cekam collet. Cekam collet bisa disebut juga collet shaft adalah salah satu kelengkapan mesin bubut yang berfungsi untuk menjepit atau mencekam benda kerja yang memiliki permukaan relatif halus dan berukuran kecil. Pada mesin bubut standar, alat ini terdapat 3 bagian, yaitu collet atau bisa disebut collet dudukan, rumah collet atau collet adapter, dan batang penarik atau drawbar. Bentuk lubang
Ruang pencekam pada kolet ada 3 macam, diantaranya bulat, segi 4, dan segi 6. 9. Alat pembawa, yaitu termasuk alat pembawa pada mesin bubut adalah pelat pembawa dan pembawa ladle dock. 1. Pelat pembawa terbagi menjadi 2, yaitu pelat pembawa permukaan tertangkai atau driving plat dan pelat pembawa permukaan rata, yaitu face plat. 2. Pembawa atau ladle dock. Pembawa pada mesin bubut secara garis besar ada 2 jenis, yaitu pembawa berunjung lurus dan pembawa berunjung bengkok. Fungsi alat ini adalah untuk membawa benda kerja agar ikut berputar bersama spindle mesin. 10. Alat penahan benda kerja. Alat penahan benda kerja pada mesin bubut standar ada 2, yaitu penyangga dan senter. 1. Penyangga atau penahan. Salah satu alat pada mesin bubut yang digunakan untuk menahan benda kerja yang memiliki ukuran lebih panjang. Penyangga pada mesin bubut ada 2 macam, yaitu penyangga tetap atau steady rest dan penyangga jalan, yaitu follower rest. 2. Senter. Senter terbuat dari baja yang dikeraskan dan digunakan untuk mendukung benda kerja yang akan dibubut. Ada 2 jenis senter, yaitu senter tetap atau senter mati. Senter yang posisi ujung senternya diam, tidak berputar pada saat digunakan, dan senter putar. Senter yang posisi ujung senternya selalu berputar pada saat digunakan. Prinsip kerja mesin bubut. 1. Proses spindle akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa sehingga roda gigi pada poros spindle. Mulai roda gigi penghubung, putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir. Oleh klem berulir, putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi pada irisan yang membawa pahat. Akibatnya, pada benda kerja akan terjadi sayatan atau berbentuk ulir. Jenis-jenis mesin bubut. Berdasarkan dimensinya: 1. Mesin bubut ringan, mesin bubut sedang, mesin bubut standar, mesin bubut beralas panjang. Berdasarkan prinsip: mesin bubut canterlet, mesin bubut sabuk, mesin bubut vertical turning, mesin bubut facing lead, mesin bubut starlet, mesin bubut start paddle, dan mesin bubut start vertikal. Jenis mesin bubut berdasarkan dimensinya. Mesin bubut ringan digunakan untuk benda kerja yang berdimensi kecil. Mesin ini mudah dipindahkan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diletakkan di atas meja. Mesin bubut ringan biasanya digunakan pada home industri karena sederhana dan panjangnya tidak lebih dari 1200 mm. Jenis mesin bubut berdasarkan dimensinya. Mesin bubut sedang biasanya digunakan pada industri kecil atau bengkel perawatan dan pembuatan komponen. Mesin bubut sedang dapat membubut benda kerja sampai dengan diameter 200 mm dan dengan panjang 100 mm. Baik, mungkin cukup sekian potongan materi dari saya. Saya kembalikan ke saudara Rizwandi. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Kali ini saya
akan melanjutkan materi dari Saudara Muhammad Farkan, yaitu pada jenis mesin bubut berdasarkan dimensinya. Yang terakhir, jenis mesin bubut berdasarkan dimensinya yaitu mesin bubut standar. Mesin bubut standar memiliki komponen seperti pada mesin bubut kecil dan mesin bubut sedang, namun dilengkapi dengan beberapa fasilitas tambahan untuk keadaan darurat serta bak penampungan beram. Adapun yang keempat yaitu mesin bubut beralas meter dengan cekam yang berdiameter sampai 2 meter. Mesin bubut beralas panjang cocok digunakan pada industri besar yang membubut benda kerja berdimensi dan berdiameter besar, seperti roda-roda puli yang besar, poros baling-baling kapal, dan menyelesaikan hasil cetakan roda mesin pengeras jalan. Mesin bubut beralas panjang. Selanjutnya yaitu jenis mesin bubut berdasarkan prinsipnya. Yang pertama yaitu mesin bubut center lead. Mesin bubut center lead merupakan jenis yang paling sering digunakan menggunakan poros spidol yang memiliki cuk berahang pada satu sisinya sebagai alat cengkraman material. Rahang ini menjadi pusat sumbu dan sisinya yang lain menjadi sebagai pemutar. Yang kedua ada mesin bubut sabuk. Baik, selanjutnya ada mesin bubut sabuk. Mesin bubut sabuk ya pada bagian poros spindle bekerja dengan terkait pada sebuah sabuk. Putaran dari poros menjadi penggerak putaran sabuk yang melingkari roda gigi. Roda gigi inilah yang menjadi kunci pembuatan ulir dan pemotongan material. Selanjutnya ada mesin bubut vertical turning. Mesin ini bekerja dengan secara otomatis. Poros akan mengeset sendiri cengkramannya pada material dan dengan cukup seorang operator yang menentukan bentuk akhir dari hasil potongan, maka mesin bubut ini akan bekerja dengan sendirinya sesuai dengan setting tadi. Yang keempat, ada mesin bubut facing lead. Mesin bubut facing lead ini termasuk kategori mesin bubut khusus yang menggarap material berbentuk piringan. Cakram atas piringan berada pada sisi dasar yang berupa plat besar. Kemudian proses pembubutan bekerja pada kedua sisi piringan. Yang kelima ada mesin bubut turret. Mesin bubut ini sangat khas karena memang memiliki kemampuan kerja secara identik. Mesin ini membantu sekali pada industri massal sehingga tidak perlu merekrut tenaga ahli hanya untuk menjadi operator mesin. Yang keenam ada mesin bubut turret saddle. Mesin bubut turret saddle ini fokus dari sistem turret adalah kemampuan bekerja secara identik. Hanya saja di sini proses kerja mesin menggunakan keberadaan saddle untuk melakukan pengaturan dan pengoperasian. Yang ketujuh, ada mesin bubut turret vertikal. Mesin ini memiliki kemiripan dengan mesin press pengebor vertikal, hanya saja dengan sistem turret. Dengan keberadaan meja putar bercengkram dan turret yang terpasang di atas rel yang menyilang pada meja putar. Pada turret terdapat kepala samping yang menjadi pengontrol pahat dengan sistem yang sudah diset
sehingga terjadi pengulangan proses secara identik pada saat dioperasikan. Sekian materi yang sempat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Asinan ada 3 jenis, yaitu column and knee milling machines, bed type milling machines, special purpose column and knee milling machines. Mesin jenis column and knee dibuat dalam bentuk mesin press vertikal dan horizontal. Kemampuan posisi pahat. Dasar-dasar pengerjaan penyerapan. 1. Prinsip pengerjaan. Prinsip pengerjaan. Prinsip pengerjaan pada mesin sekerap adalah benda yang disayat atau dipotong dalam keadaan diam, dijepit pada ragum, kemudian pahat bergerak lurus bolak-balik atau maju mundur melakukan penyayatan, gerak translasi. Berdasarkan gerakan pahat dan benda kerja, proses sekerap dapat dilakukan secara horizontal dan vertikal. 2. Jenis gerakan menyekerap. Yang pertama, gerakan utama merupakan gerakan pahat maju mundur. Gerakan maju disebut langkah kerja. Gerakan mundur disebut langkah tidak kerja. Kedua, gerakan feeding. Langkah pemakanan. Gerakan ini menghasilkan ketebalan total yang terpotong. Yang ketiga, pengaturan dalamnya pemotongan. Materi yang kedua itu mesin milling. Mesin milling adalah mesin yang menggunakan bidang datar pada benda kerja yang menghasilkan pemotongan yang presisi dengan menggunakan mata pisau atau cutter. Pisau yang digunakan ini biasanya lebih keras dibanding dengan benda kerja. Prinsip kerja mesin milling. Tenaga untuk pemotongan berasal dari energi listrik yang diubah menjadi energi gerak. Selanjutnya, gerakan utama tersebut akan diteruskan melalui suatu transmisi untuk menghasilkan gerakan putar pada spindle mesin milling. Spindle mesin milling adalah bagian dari sistem utama mesin milling yang bertugas untuk memegang dan memutar cutter hingga menghasilkan putaran atau gerakan pemotong. Gerakan pemotong pada cutter jika dikenakan pada benda kerja yang telah dicekam, maka akan terjadi gesekan, sehingga akan menghasilkan pemotongan pada bagian benda kerja. Hal ini dapat terjadi karena material penyusun cutter mempunyai kekerasan di atas kekerasan benda kerja. Selanjutnya, bagian-bagian mesin milling, yaitu spindle, berfungsi untuk memutar cutter atau pisau. Yang kedua, meja, tempat berfungsi sebagai tempat benda kerja. Yang ketiga, motor drive, berfungsi sebagai penggerak bagian spindle, meja, dan kuling. Yang keempat, transmisi, sebagai penghubung antara mesin penggerak. Yang kelima, kenai atau lutut, sebagai penopang meja. Yang keenam, kolom atau tiang, sebagai badan dari mesin. Yang ketujuh, base atau dasar, penopang dan tempat pendingin. Yang kedelapan, kontrol,
pengatur benda yang bergerak sesuai dengan keinginan. Macam-macam pisau milling. Dengan baik dan akan menghasilkan tatal yang sama tebal dengan yang keluar melalui kedua belah alur spiral bor. Untuk bahan memerlukan pendinginan, dipergunakan cerek khusus tempat bahan pendingin. Atur posisi benda kerja dengan menggerakkan meja. Untuk arah vertikal, cukup memutar handle. Untuk gerak putar mejanya, cukup membuka pengunci di bawah meja dan disesuaikan. Setelah itu, jangan lupa mengunci semua pengunci. Tancapkan steker mesin ke stop kontak sumber listrik. Kemudian, tekan saklar on pada atur kecepatan yang sesuai dengan benda kerja. Untuk pemakanan ke benda kerja, putar drill feed handle sehingga mata bor turun dan memakan benda kerja. Gunakan cairan pendingin bila perlu. Setelah selesai, tekan saklar off untuk mematikan mesin. Untuk mesin bor tangan, pistol saklar khusus untuk pilihan putar ke kanan dan ke kiri. Jenis-jenis mesin bor. Mesin bor meja, mesin bor tangan, mesin bor radial, mesin bor tegak, mesin bor koordinat, mesin bor lantai, mesin bor berporos, mesin gergaji. Definisi dan prinsip kerja gergaji. Gergaji merupakan alat yang digunakan untuk memotong suatu benda kerja. Pada gergaji terdapat logam pemotong yang keras atau kawat dengan tepi kasar untuk memotong bahan yang lebih lunak. Tepi logam pemotong terlihat bergerigi atau kasar. Mata gergaji berbentuk gerigi dan bentuk gigi gergaji tergantung pada bahan yang dipotong, misalnya kayu atau logam. Gergaji dapat digunakan dengan tangan atau didukung listrik. Fungsi alat ini adalah untuk mempersiapkan bahan bakal yang akan dikerjakan atau dibuat benda kerja. Bahkan di sisi lain, gergaji juga bisa digunakan untuk memotong bentuk-bentuk yang tidak beraturan. Fungsi dari gergaji jenis sering dimanfaatkan kehidupan sehari-hari ketika akan melakukan suatu tindakan terhadap bahan material seperti triplek kayu, pipa, dan yang lainnya. Fungsi dari gergaji ini sangat membantu, terutama dalam dunia perdagangan maupun reparasi, karena akan mempercepat pekerjaan sehingga terasa lebih efektif, efisien, dan hemat waktu. Komponen gergaji. 1. Mata pisau. Blade. Mata pisau pada circular saw memiliki bentuk melingkar dengan mata gigi khusus yang didesain untuk membelah atau memotong. Komponen penutup gergaji. Penutup gergaji ini digunakan sebagai alat pengaman dan pelindung mata pisau atau gergaji, terutama pada waktu membelah material yang tebal. Terdapat di atas dan bawah gergaji. 3. Pemandu laser. Berfungsi untuk memberikan arahan garis potong gergaji, umumnya berwarna merah. 4. Saklar on-off. Digunakan untuk menyalakan dan mematikan mesin gergaji. 5. Pelat dasar. Umumnya digunakan untuk membatasi kedalaman pemotongan gergaji. 7. Cara kerja mesin gergaji. A. Mengukur benda kerja yang akan dipotong dengan menggunakan skate match. Setelah diukur, benda kerja ditandai dengan penggores. Cek kondisi gergaji, apakah masih bisa digunakan dengan baik dan aman. Setelah itu, pasang benda kerja pada ragum gergaji mesin. Tepatkan bagian yang digores ada benda kerja dengan mata gergaji untuk memperoleh hasil yang diinginkan dan diikatkan dengan pengunci. Atur dengan kecepatan tertentu agar hasilnya lebih baik. Setelah itu, nyalakan mesin gergaji dengan menekan tombol on. Setelah benda kerja tersebut putus, matikan gergaji dengan menekan tombol off. Untuk proses finishing, kita diamkan sebentar dan dicelupkan ke dalam ASI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan meja mesin. Kedua,
Beja mesin dapat diputar mendatar dan membuat sudut 45 derajat ke arah tiang mesin. Mesin Price tipe bit atau bit tipe memiliki produktivitas yang lebih tinggi daripada jenis mesin Price yang utama. Kekakuan mesin yang baik serta tenaga mesin yang biasanya relatif besar menjadikan mesin ini banyak digunakan pada perusahaan manufaktur. Mesin Price tersebut pada saat ini telah banyak yang dilengkapi dengan pengendali CNC untuk meningkatkan produktivitas dan fleksibilitasnya. Kita lihat gambar. Mesin Price tipe khusus ini biasanya digunakan untuk keperluan mengerjakan satu jenis penyayatan dengan produktivitas atau duplikasi yang sangat tinggi. Dengan menggunakan mesin Price khusus ini, maka produktivitas mesin sangat tinggi, sehingga ongkos produksi menjadi rendah, karena mesin jenis ini tidak memerlukan setting yang rumit. Beberapa mesin Price tipe khusus yang banyak digunakan di industri berdasarkan fungsi penggunaannya, antara lain yang pertama, mesin Price kopi. Yang kedua, mesin Price hopping. Yang ketiga, mesin Price Graphier. Yang keempat, mesin Price Planner. Yang terakhir, mesin Price CNC. Dalam pengerjaan benda kerja, yang selanjutnya jenis mesin Price kopi. Dalam pengerjaan benda kerja dibuat master kemel yang dipakai sebagai referensi untuk membuat bentukan yang sama. Mesin ini dilengkapi dua head mesin. Head pertama berfungsi untuk mengikuti bentukan masternya. Head yang kedua berfungsi memotong benda kerja sesuai bentuk masternya. Antara head pertama dan head kedua dihubungkan dengan sistem hidrolik. Jenis mesin Price hobbing digunakan untuk membuat roda gigi atau gear dan sejenisnya, dan juga alat potong yang digunakan spesifik, yaitu membentuk profil roda gigi dengan ukuran yang presisi. Jenis mesin Price Graphier digunakan untuk membuat gambar atau tulisan dengan ukuran yang dapat diatur sesuai keinginan dengan skala tertentu. Selanjutnya, mesin Price Planner. Jenis mesin ini digunakan untuk memotong permukaan atau flat shifting dengan benda kerja yang besar dan berat. Selanjutnya, mesin Price CNC. Jenis mesin ini digunakan untuk mengerjakan benda kerja dengan bentukan yang lebih kompleks. Juga bisa semua kontrol menggunakan sistem elektronik yang kompleks.
Ukuran standar mesin. Ukuran semua mesin press ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya. Faktor yang pertama, panjang langkah atau jarak tempuh meja mesin press arah memanjang. Yang kedua, jarak spindle sampai permukaan meja pada kedudukan paling bawah. Yang ketiga, panjang langkah atau jarak tempuh meja mesin press arah melintang. Baik, terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Bor adalah alat yang hampir selalu dibutuhkan pada bengkel, sekalipun bengkel sederhana, karena seringkali dijumpai untuk membuat lubang pada komponen alat dan mesin, pembuatan konstruksi logam, maupun pada pekerjaan alat dan mesin. Mesin bor atau drilling merupakan sebuah alat atau perkakas yang digunakan untuk melubangi suatu benda. Next. Selanjutnya yaitu bagian mesin bor dan fungsinya. Bisa diperhatikan di gambarnya. Yang pertama itu ada base atau dudukan. Fungsinya yaitu base ini merupakan penopang dari semua komponen mesin bor. Base terletak paling bawah, menempel pada lantai, biasanya di baut. Pemasangannya harus kuat karena akan mempengaruhi kekuatan pengoboran akibat dari getaran yang terjadi. Next. Selanjutnya itu ada tiang. Bagian dari mesin bor yang digunakan untuk menyangga bagian-bagian yang digunakan untuk proses pengeboran. Kolom terbentuk silinder yang mempunyai alur atau rel untuk jalur gerak vertikal dari meja kerja. Selanjutnya itu ada table atau meja, yaitu bagian yang digunakan untuk meletakkan benda kerja yang akan dibor. Meja kerja dapat disesuaikan secara vertikal untuk mengakomodasi ketinggian pekerjaan yang berbeda, atau bisa berputar ke kiri dan ke kanan dengan sumbu poros pada ujung yang melekat pada tiang tersebut. Selanjutnya ada komponen yaitu drill check atau mata bor. Fungsinya yaitu suatu alat pembuat lubang atau alur yang efisien. Jadi mata bor yang paling sering digunakan adalah bor spiral karena daya hantarnya yang baik, penyalurannya sepi dalam kurung geram yang baik karena alur-alurnya yang berbentuk skrup diameter bor. Selanjutnya ada komponen spindle yang berfungsi bagian yang menggerakkan cek atau pencengkam yang memegang atau mencekam mata bor. Selanjutnya komponen drill feed handle yang berfungsi untuk menurunkan atau menekan spindle dan mata bor ke benda kerja. Selanjutnya ada table clamp yang berfungsi yaitu digunakan untuk mengunci kedudukan tabel.
next. Yang terakhir itu ada komponen spindle head yang berfungsi untuk merupakan rumah dari konstruksi spindle yang digerakkan oleh motor dengan sambungan berupa bel dan atur oleh drill head untuk proses pemakanannya. Penjelasan mengenai bor. Yang pertama itu pembuatan lubang yang berfungsi untuk pembuatan lubang, mengumpan mata bor pada suatu benda kerja untuk membuat lubang. Jadi fungsi utama dari bor itu adalah membuat mata lubang. Selanjutnya, fungsi mata bor yaitu pembesaran lubang, mengumpan mata bor pada benda kerja yang telah memiliki lubang sebelumnya guna untuk memperbesar diameter lubang pada benda kerja. Yang ketiga itu chapter yang berfungsi adalah suatu proses untuk menghilangkan sisi tajam dari sebuah bentuk silindris. Chamfer pada proses turun digunakan untuk membuat alur pasak pada roda gigi dan pulih. 2. Menurut tenaga penggeraknya. Mesin sekerap engkol. Gerakan berputar diubah menjadi gerak bolak-balik dengan engkol. Kedua, mesin sekerap hidrolik. Gerak bolak-balik lengan berasal dari tenaga hidrolik. Bagian-bagian utama mesin sekerap. 1. Badan mesin sebagai tempat atau bagian-bagian mesin seperti mekanik, penggerak, dan tuas. 2. Meja mesin sebagai dudukan benda kerja. 3. Lengan sebagai penggerak pahat maju mundur. 4. Deretan pahat berfungsi untuk mengatur ketebalan pemakaian pahat. 3. Spindle penggerak berfungsi untuk memegang mata bor. 6. Tuas panjang berfungsi untuk mengatur panjang langkah pahat. 7. Tuas posisi berfungsi untuk mengatur jarak atau kedudukan pahat pada benda kerja. 8. Tuas otomatis berfungsi untuk menyekerap otomatis. Dibutuhkan pengaturan panjang engkol. Alat bantu mesin sekerap. Yang pertama, rem. Kedua, kunci receng. Kelima, meja kerja. 6. Antara vertikal dan horizontal. 7. Tuas posisi pahat. Dasar-dasar pengerjaan penyekerapan. 1. Prinsip pengerjaan. Prinsip pengerjaan pada mesin sekerap adalah benda yang disayat atau dipotong dalam keadaan diam, dijepit pada ragum, kemudian pahat bergerak lurus bolak-balik atau maju mundur melakukan penyayatan gerak translasi. Berdasarkan gerakan pahat dan benda kerja, proses sekerap dapat dilakukan secara horizontal dan vertikal. 2. Jenis gerakan menyekerap. Yang pertama, gerakan utama merupakan gerakan pahat maju mundur. Gerakan maju disebut langkah kerja. Gerakan mundur disebut langkah tidak kerja.
Kedua, gerakan feeding. Langkah pemakanan. Gerakan ini menghasilkan ketebalan total yang terpotong. Yang ketiga, pengaturan dalamnya pemotongan. Materi yang kedua itu mesin milling. Mesin milling adalah mesin yang menggunakan bidang datar pada benda kerja yang menghasilkan pemotongan yang presisi dengan menggunakan mata pisau atau cutter. Pisau yang digunakan ini biasanya lebih keras dibanding dengan benda kerja. Prinsip kerja mesin milling. Tenaga untuk pemotongan berasal dari energi listrik dan diubah menjadi energi gerak. Selanjutnya, gerakan utama tersebut akan diteruskan melalui suatu transmisi untuk menghasilkan gerakan putar pada spindle mesin milling. Spindle mesin milling adalah bagian dari sistem utama mesin milling yang bertugas untuk memegang dan memutar cutter hingga menghasilkan putaran atau gerakan pemotong. Gerakan pemotong pada cutter jika dikenakan pada benda kerja yang telah dicekam, maka akan terjadi gesekan, sehingga akan menghasilkan pemotongan pada bagian benda kerja. Hal ini dapat terjadi karena material penyusun cutter mempunyai kekerasan di atas kekerasan benda kerja. Selanjutnya, bagian-bagian mesin milling, yaitu spindle, berfungsi untuk memutar cutter atau pisau. Yang kedua, meja, tempat berfungsi sebagai tempat benda kerja. Yang ketiga, motor drive, berfungsi sebagai penggerak bagian spindle, meja, dan kuling. Yang keempat, transmisi, sebagai penghubung antara mesin penggerak. Yang kelima, kenai atau lutut, sebagai penopang meja. Yang keenam, kolom atau tiang, sebagai badan dari mesin. Yang ketujuh, base atau dasar, penopang dan tempat pendingin. Kedelapan, kontrol, pengatur benda yang bergerak sesuai dengan keinginan. Macam-macam pisau milling. Hasil-hasil bentuk dari pekerjaan mesin milling tergantung dari bentuk pisau yang digunakan, karena bentuk utama tidak berubah walaupun sudah diasah. Jadi tidak seperti pada pahat bubut yang disesuaikan menurut kebutuhan, dan di samping bentuk-bentuk yang sudah tetap itu, sekelilingnya mempunyai gigi yang berperan sebagai mata. Adapun macam-macam pisau milling, yaitu pisau muka, base mill cutter, biasa dipakai untuk pembuatan permukaan datar. Kedua, T-slot, digunakan dalam pemotongan alur T, seperti pada meja mesin price. Yang ketiga, pisau bentuk, digunakan dalam price berbagai bentuk serta ukuran yang beragam. Yang keempat, fly cutter, memiliki bentuk-bentuk gigi pada satu pisau, mirip proses pengeboran. Baik, terima kasih, itu saja dari yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak atas pemaparan materi yang sangat baik ini dan juga jelas pemaparan materinya. Baik, selanjutnya kita akan pindah ke materi selanjutnya, yaitu dari materi kelompok 3, itu mesin bor dan mesin gergaji.